dari ayat 1 sampai 16. Markus 10 ayat 1 sampai 16. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3, saudara ya. 1, 2, dan 3. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengurumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu penuh kuasa untuk mengubahkan kehidupan kami. Karena itu yang kami minta, Tuhan, berbicaralah kepada umat-Mu. Karena perkataanku tidak sanggup melakukan apapun, tapi perkataanmu sanggup mengubah kehidupan kami. Itu yang kami inginkan. Kami ingin firman-Mu mengubah kehidupan kami. Sehingga sewaktu kami keluar dari tempat ini, kami menjadi lebih serupa dengan putra-Mu Yesus Kristus. Lakukan itu tengah-tengah kami Roh Kudus. Beracaralah dan berbicaralah, dan kami siap mendengar. Dan kami panjatkan doa ini dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya boleh kembali. Pernikahan dan perceraian. Saya tahu ya, begitu Anda baca judul khotbah saya, beberapa dari Anda langsung berpikir, ini pendeta satu nikah aja belum, sudah berani khotbah tentang pernikahan dan perceraian. Ya, saya bisa membaca pikiran Anda ya, saudara ya. Dan sejujurnya saya sempat ragu ya, saya mau khotbah ini atau tidak. Karena saya sudah mengkhotbahkannya di ibadah RSI, namun saya ragu apakah saya akan mengkhotbahnya di ibadah Indonesia atau tidak. Tapi setelah saya berdoa dan mempertimbangkannya, saya yakin saya harus mengkhotbahkannya. Kenapa? Salah satu alasan kenapa saya bisa yakin, karena dari semua hari Minggu, saudara, hari Minggu ini kita ada berapa? 3 penyerahan anak, saudara ya. Dan bagian dari khotbah yang kita akan bahas hari ini adalah tentang Yesus memberkati anak-anak kecil. Dan tiba-tiba saja, saudara ya, ini nggak bohong ya, tiba-tiba saja awal minggu ini, mami saya bisa bertanya kepada saya tentang perceraian dari sudut pandang Injil. Tenang saudara, pernikahan gembala saudara baik-baik saja. Ya. Mami saya bertanya hal ini karena dia sedang membantu beberapa keluarga yang sedang bermasalah. Jadi saya percaya ini bukan kebetulan, saya percaya ini adalah jawaban Tuhan dari keraguan hati saya. Tapi bagi sebagian dari Anda, mungkin topik ini adalah topik yang sangat sensitif ya. Karena mungkin Anda pernah mengalami perceraian, atau mungkin Anda sedang mempertimbangkan untuk bercerai. Atau mungkin orang tua Anda bercerai, atau orang yang sangat dekat dengan Anda sudah bercerai. Dan kalau saudara mengerti tentang perceraian, tidak ada banyak hal dalam hidup yang lebih menyakitkan daripada perceraian. Kenapa? Karena perceraian itu melibatkan tahun-tahun yang panjang dalam masalah penyelesaian dan juga penyesuaian kembali. Saudara harus menemukan kembali siapa identitas saudara dengan tanpa suami itu istri saudara sekarang.
Dan perceraian itu membuat saudara membawa rasa gagal dan rasa bersalah yang sangat besar. Seakan-akan saudara kemana-mana itu pakai kalung besar ya, dan sangat berat dengan ada tulisan cerai. Saudara ngerti maksud saya? Seperti itu ada label yang tidak bisa saudara singkirkan dalam hidup saudara dan semua orang melihat label itu. Dan ini sangat menyedihkan dan membuat orang frustrasi. Namun kalau kita perhatikan saudara tahu tingkat perceraian itu dikatakan sekitar 50%. Berarti 1 dari 2 pasangan itu bercerai. Dan kita berpikir, oh itu kan dunia. Pernikahan kekristenan tentunya beda. Tetapi tingkat perceraian di antara orang Kristen, saudara tahu berapa? 30%. Dengan kata lain, dari 10 pernikahan yang saudara hadiri dari jemaat gereja, 3 akhirnya sampai kepada perceraian. Nah ini sangat memprihatinkan ya. Apalagi kita hidup dalam budaya hari ini yang membuat perceraian itu sangat mudah. Saudara kalau mau bercerai gampang, saudara hanya perlu isi formulir irreconcilable differences ya saudara. Perbedaannya tidak bisa dapat dinamaikan. Dan ini murah. Saudara bisa melakukannya lewat telepon saudara, isi formulirnya. Dan kemudian dunia budaya kita ini berkata begini. Dunia budaya kita berkata bahwa yang paling penting dalam pernikahan itu adalah kebahagiaan dan kepuasan diri sendiri. Jadi mereka berkata kalau saudara sudah tidak bahagia dalam pernikahan, hal terbaik yang bisa saudara lakukan adalah apa saudara? Meninggalkan pernikahan Anda. Dan ini bukan hanya terjadi di luar gereja. Saudara pasti pernah dengar orang-orang dalam gereja yang mengaku Kristen berkata gini, oh tentunya Tuhan pasti ingin aku bahagia. Saudara pernah dengar itu? Mereka menggunakan alasan itu untuk membenarkan perceraian. Jadi mereka berkata, tentu kalau Tuhan itu baik, bukan kehendak Tuhan bagi aku untuk menderita dalam pernikahan. Dan saat ini aku gak bisa bahagia. Jadi satu-satunya cara biar aku bahagia, aku adalah harus bercerai. Saudara pernah ya mendengar perkataan itu sebelumnya? Saya sering ya mendengar dari orang-orang sekitar saya yang berkata seperti itu. Dan setiap saya mendengar perkataan itu, saya ingat pada Amsal 14 ayat 12 yang berkata gini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi kita ini memiliki kecenderungan untuk berpikir bahwa kita itu lebih pintar daripada Tuhan. Bahwa jalan kita lebih baik daripada jalan Tuhan. Dan sewaktu kita berjalan, ini rasanya benar banget. Ini loh benar, pas banget, feeling gue oke banget nih melakukan ini. Namun Alkitab berkata, jalannya tampak lurus tapi ujungnya menuju maut. Karena ini yang harus kita mengerti. Hanya jalan Tuhan yang menuntun kepada kehidupan. Dan ketaatan kepada jalan Tuhan lebih penting daripada kebahagiaan pribadi. Ada amin saudara? Nah hari ini kita mau belajar tentang jalan Tuhan tentang perceraian dan pernikahan. Nah beberapa dari Anda mungkin langsung berpikir, wah tapi ini gak relevan buat gua Yus. Saya berpikir sebaliknya. Sangat penting bagi setiap individu dalam gereja ini. Tidak peduli apakah Anda bahagia dalam pernikahan, bergumul dalam pernikahan, sudah bercerai atau lajang, untuk kita mengetahui apa yang Alkitab katakan tentang pernikahan dan perceraian. Kenapa? Karena saya yakin begini, ada banyak orang dalam gereja hari yang tidak tahu bagaimana harus berhubungan dengan orang-orang yang mempertimbangkan perceraian atau sudah bercerai. Akibatnya mereka yang sedang bergumul dalam pernikahan atau mereka yang sudah bercerai, mereka sering merasa tertolak, bahkan sendirian, bahkan merasa malu di dalam gereja. Dan ini tidak baik. Kita harus memperbaikinya. Dan cara terbaik untuk kita memperbaiki cara ini adalah untuk kembali kepada firman Tuhan dan bertanya, apa sih yang firman Tuhan katakan tentang pernikahan dan perceraian? Karena hati saya ingin gini, saya ingin gereja kita ini menegakkan kebenaran. Jadi di mana Alkitab berkata A, kita berkata A. Tetapi pada saat bersamaan, saudara harus mengerti, sewaktu kita menegakkan firman Tuhan, yang kedua terjadi gini, firman Tuhan bisa menyembuhkan di mana luka-luka sudah terjadi. Jadi saat bersamaan kita menegakkan kebenaran, saat bersamaan kita menegakkan, memberikan kasih karunia. Saya ingin gereja kita ini menjadi tempat yang aman bagi mereka yang struggle dalam pernikahan, bahkan sudah bercerai. Jadi hari ini tujuan saya tidak tertarik dengan apa yang budaya katakan tentang perceraian.
Yang saya ingin ajukan kepada kita semua adalah gini. Apa yang firman Tuhan katakan tentang pernikahan dan perceraian? Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan yang sama memiliki kekuatan untuk menyembuhkan mereka yang terluka. Jadi hari ini saya punya 4 poin dalam khotbah saya. Pertanyaan, penjelasan, jawaban, dan jalan. Kita lihat bersama-sama. Pertanyaan, ayat 1 sampai 4. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Nah jadi kemanapun Yesus pergi itu, Yesus tahu, saudara tahu ya, Yesus itu selalu dikelumuni orang-orang. Dan Yesus selalu mengajarkan Injil. Dan kemudian dalam satu kesempatan orang Farisi melihat ini dan mereka mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat amat kontroversial. Ada mereka mengajukan pertanyaan ini bukan karena mereka penasaran jawabannya, saudara, bukan ya. Markus menuliskan, mereka bertanya kenapa? Karena mereka mau mencobai Yesus. Jadi ini jebakan. Mereka punya agenda tersembunyi. Jadi mereka mencoba, kalau mereka tanya pertanyaan ini, mereka berharap mereka akan berhasil memojokkan Yesus. Menempatkan Yesus dalam jebakan teologis. Dan pertanyaan mereka adalah pertanyaan kita hari ini. Yaitu apa gini? Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah, coba saudara jawab di otak saudara ya. Apakah seorang suami atau seorang istri boleh menceraikan pasangannya? Dan Yesus bertanya pada mereka, balik ya. Apa perintah Musa kepada kamu? Dan mereka berkata, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Nah ini mungkin kaget ya, saudara mungkin nggak tahu ya. Saudara selalu berpikir bahwa perceraian itu ditolak oleh Alkitab. Ternyata Musa mengizinkan perceraian. Oke, kita lihat di Ulangan 24 ayat 1. Jadi ini apa yang dikatakan Musa. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan saudara bisa baca lanjutannya sendiri di rumah. Intinya begini, Musa mengizinkan perceraian dalam kasus apa saudara? Tidak senonoh. Nah ini dia permasalahannya. Apa yang Musa maksudkan dengan kata tidak senonoh? Karena tidak senonoh ini sangat ambigu, setuju saudara ya? Ini apa maksudnya tidak senonoh? Dan dalam zaman Yesus itu ada 2 pengajaran yang sangat dominan. Satu dari Rabi Shammai, satu dari Rabi Hillel. Dan Rabi Shammai berkata, tidak senonoh ini berarti hanya tidak senonoh dalam hal seksual. Berarti Musa mengizinkan perceraian dalam kasus-kasus di mana perselingkuhan dan penyelewengan seksual telah terjadi. Ini Rabi Shammai. Rabi Hillel berbeda. Rabi Hillel berkata tidak senonoh itu bisa berarti apa saja yang suami tidak sukai dari istri. Jadi mungkin sang istri setiap kali masak telur dadar gosong saudara. Dan memiliki keterampilan memasak yang tidak senonoh. Atau mungkin sang istri suka tertawa keras-keras depan umum dan berperilaku tidak senonoh. Atau mungkin sang istri berani berbicara balik terhadap mama sang suami dan bertindak tidak senonoh. Jika itu yang terjadi, sang suami bisa menceraikan istrinya. Nah, coba saudara pikirkan ya, para istri. Berarti suami Anda bisa menceraikan Anda karena Anda salah ngomong sama mertua Anda. Dan saya tidak melebih-lebihkan ya. Kita memiliki catatan di mana Rabi Hillel mengatakan begini, jika istrimu terus menggosongkan roti, ceraikan dia. Jika kamu sudah tidak cinta lagi dengan istrimu, ceraikan dia. Jika kamu jatuh cinta dengan wanita lain, ceraikan dia. Jadi saudara bisa bercerai dengan alasan apapun. Semudah itu buat bercerai. Nah menurut Anda, aliran mana yang lebih dominan? Shammai atau Hillel?
Hillel, saudara ya. Jadi sebagian orang bahasa Yahudi zaman Yesus itu di pihak Rabi Hillel. Tetapi di pihak manapun Yesus berpihak, ini akan membuat Yesus tidak populer dengan pihak sebelahnya. Ini jebakannya. Jadi orang Farisi sudah berpikir nih, ini dia. Kita berhasil memojokkan Yesus dengan pertanyaan ini, dan sekarang Yesus harus memilih pihak. Tetapi saudara, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Mari saya beritahu ya, tidak pernah merupakan ide yang baik untuk menggunakan firman Allah untuk menguji dan menjebak anak Allah. Never good idea. Dan perhatikan penjelasan Yesus tentang jawaban Musa. Di ayat 5 dan 9. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan di sini Yesus menjatuhkan bom. Boom. Karena Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, untuk membenarkan perceraian itu bukanlah hati dan tujuan Allah yang sesungguhnya. Melainkan itu menunjukkan kekerasan hati mereka. Jadi Allah itu menoleransi dan mengizinkan perceraian bukan karena Allah itu adalah keinginan Allah, tetapi karena dosa. Dengan kata lain, ini yang saudara harus mengerti. Perceraian bukanlah suatu perintah, melainkan suatu konsensi ilahi karena dosa. Saya ulangi ya. Perceraian bukanlah suatu perintah, melainkan suatu konsensi ilahi karena dosa. Nah, saya jelaskan, saudara mungkin konsensi ilahi apa maksudnya? Saya jelaskan ya. Jadi ada perbedaan antara hukum dan konsensi. Okay? Ada perbedaan antara perintah dalam hukum dan konsensi dalam hukum. Karena perintah dalam hukum itu menunjukkan hati Allah. Perintah menunjukkan keinginan Allah. Sedangkan konsensi dari hukum ada sesuatu yang Allah izinkan dalam masyarakat orang berdosa untuk menjaga perdamaian dalam masyarakat. Dengan kata lain begini, jika tidak ada dosa, tidak ada perceraian. Tetapi karena masyarakat penuh dengan dosa, ada waktunya kalanya di mana perceraian dibolehkan. Jadi hukum perceraian ini bukan hukum dari Allah sesungguhnya, tetapi hukum kelonggaran dari Allah. Saudara bisa mengerti perbedaannya? Dan ini yang Yesus katakan pada orang-orang Farisi. Kalian ini tidak mengerti hukum Musa. Kalian begitu salah menginterpretasi Musa. Musa mengizinkan perceraian bukan karena Allah menghendaki perceraian, tetapi karena kekerasan dosa kalian. Dan kemudian Yesus memberikan mereka apa sih sebetulnya hati dan keinginan Allah tentang pernikahan. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam menjawab pertanyaan tentang perceraian, saudara dan saya tidak bisa fokus kepada apa boleh atau tidak untuk bercerai. Gak bisa. Saya beri contoh. Kita tidak belajar menyetir dengan mengikuti instruksi tentang apa yang harus dilakukan ketika kita menabrak mobil orang lain. Benar saudara? Atau saya bikin lebih personal. Kita tidak belajar menyetir mobil dengan mengetahui apa yang kita harus lakukan ketika seseorang memecahkan kaca mobil kita di garasi gereja. Kita tidak lakukan itu. Kita belajar menyetir dengan menguasai apa? Dasar-dasar mengemudi. Dengan kata lain, pengecualian khusus ketika sebuah pernikahan hancur seharusnya tidak menjadi fokus kita. Fokus kita adalah mengetahui hati dan keinginan Allah tentang pernikahan. Saudara nyadar nggak saudara ya? Tidak pernah ditemukan ada masyarakat yang tidak memiliki pernikahan. Semua masyarakat dari abad 2000-4000 tahun yang lalu memiliki pernikahan. Saudara tahu kenapa? Ini menarik. Karena Yesus memberitahu kita bahwa pernikahan itu bukan rancangan manusia. Allah lah yang merancang dan menetapkan pernikahan dari awal penciptaan. Jadi sekarang orang-orang Farisi kan mau menjebak Yesus dengan menggunakan hukum Musa kan. Kemudian Yesus berkata, oke, kalian mau bermain hukum Musa dengan aku? Oke, aku akan bawa kamu kepada awal tatanan penciptaan. Aku akan tunjukkan kamu bagaimana segala sesuatu pada mulanya. Dan di sini Yesus kan berkata,
bahwa pernikahan adalah rancangan dan penetapan dari Allah pencipta alam semesta. Jadi nggak peduli saudara, mau orang merubah pernikahan seperti apa, mereka tidak akan pernah berhasil. Karena ini bukan rancangan manusia, ini rancangan Tuhan. Dan jika pernikahan adalah rancangan Allah, kita tidak bisa bermain dengan pernikahan. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan dengan pernikahan. Kita hanya bisa tunduk pada rancangan Allah tentang pernikahan. Jadi kalau gitu pertanyaannya, apa sebetulnya sih rancangan Allah tentang pernikahan? Dan di sini Yesus memberikan 4 hal tentang pernikahan. Yang pertama, pernikahan adalah eksklusif. Jadi di sini Yesus berkata bahwa pernikahan itu melibatkan suami dan istri, bukan suami dan suami, bukan istri dan istri. Jadi pernikahan itu heteroseksual dan bukan homoseksual. Khotbah lain untuk lain waktu saudara ya. Yang kedua, pernikahan itu adalah pemisahan. Jadi pernikahan itu memisahkan anak dari orang tua. Katakanlah orang tua ya, tadi kan penyerahan anak ya. Katakanlah orang tua, Anda itu begitu sayang dengan anak perempuan Anda. Sudah diserahkan kepada Tuhan, saudara sudah didik 20 tahun, saudara liburan sama-sama, Anda bahagia bersama-sama, Anda nggak bisa terpisahkan. Dan suatu hari, datanglah seorang pria dalam kehidupan anak perempuan Anda yang Anda kasihi. Dan apa yang terjadi selanjutnya menyakitkan. Karena gak peduli seberapa baik pria itu, ketika pria itu meletakkan cincin di jari perempuan anak Anda, pada dasarnya dia berkata kepada saudara, aku ingin memisahkan keluargamu. Aku ingin membawa anakmu keluar dari rumahmu, tinggal dengannya, tidur dengannya, dan memiliki anak bersamanya. Dan Anda berkata, apa? Kamu mau melakukan apa dengan permata hatiku? Lancang sekali kamu. Tapi pernikahan itu adalah pemisahan. Dan mungkin saudara, alasan utama kenapa pernikahan berantakan adalah karena pemisahan tidak pernah terjadi. Sang suami adalah anak mama, atau sang istri selalu bergantung pada bantuan orang tuanya. Ini tidak akan berhasil. Khotbah lain untuk lain waktu. Ketiga, pernikahan adalah perjanjian. Jadi sang suami di sini katakan harus berpegang teguh pada istrinya. Artinya begini, dalam pernikahan Anda tidak hanya membuat sumpah untuk hari ini. Oh tidak. Dalam pernikahan Anda membuat sumpah untuk masa depan. Anda nggak membuat ikatan perjanjian dengan menggunakan perasaan saudara. Oh tidak. Anda nggak berkata dalam masa baik atau buruk, kaya atau miskin, sakit atau sehat, selama aku memiliki perasaan buat kamu. Enggak ya saudara ya? Saudara berkata apa dalam perjanjian? Saudara berkata seperti ini. Dalam masa baik atau buruk, kaya atau miskin, sakit atau sehat, sampai maut memisahkan kita. Itu perjanjian. Sebuah sumpah untuk masa depan. Dan yang keempat, pernikahan adalah persatuan. Dalam pernikahan yang kita ketemukan adalah Anda bukan lagi dua. Tapi Yesus berkata Anda menjadi satu daging. Hidup Anda terjalin sedemikian rupa sehingga segala sesuatu tentang Anda menjadi satu. Keluarga Anda menjadi satu. Kebahagiaan Anda menjadi satu. Rekening bank Anda menjadi satu. Kehidupan emosional Anda menjadi satu. Dan ini memuncak dalam hubungan seks di mana dua tubuh menjadi satu. Dan inilah sebabnya mengapa seks di luar pernikahan berdampak buruk bagi Anda. Karena Anda sudah menentang aturan penciptaan Allah dan itu tidak akan pernah berjalan dengan baik. Sekali lagi, khotbah lain untuk lain waktu. Karena bukan itu fokus kita. Tapi 4 hal tentang pernikahan ini saudara perhatikan, ini berlaku untuk semua orang, baik Kristen dan bukan Kristen. Kalau begitu apa yang membuat pernikahan kekristenan berbeda? Dan ini yang saudara harus dapatkan. Karena kalau sekarang saudara berkata, aku percaya kepada Yesus, aku umat Kristus, ada sesuatu yang dipertaruhkan yang jauh lebih besar dalam pernikahan saudara. Saudara tahu apa itu? Jika Anda sudah menikah, dan Anda dan pasangan Anda adalah orang percaya,
Yang Tuhan lakukan melalui pernikahan Anda adalah Dia sedang melukiskan sebuah gambaran yang sangat mulia untuk dunia lihat. Ini cara Paulus mengatakannya. Efesus 5 ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu Kejadian ya, dan Yesus juga sudah mengutipnya. Tapi kemudian Paulus melanjutkan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi sekarang Paulus berkata, ini mind breaking. Jadi Paulus berkata, suami istri, pernikahan Anda bukan hanya tentang Anda. Oh no. Pernikahan Anda jauh lebih besar daripada tentang Anda. Karena arti utama dari pernikahan kekristenan adalah representasi dari kasih perjanjian antara Kristus dan jemaatnya. Pernikahan di antara umat Kristus dimaksudkan terutama untuk menceritakan kebenaran Injil. Ini yang kita harus mengerti. Inilah arti utama pernikahan. Jadi para suami, saudara harus mengerti para suami. Saya bicara pada suami dulu ya, baru pada istri ya. Para suami, saudara harus mengerti apa yang dipertaruhkan dalam pernikahan saudara. Karena cara Anda mengasihi istri Anda mewakili Yesus ke dunia yang melihat. Jika Anda keras terhadap istri Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus keras terhadap kita. Jika Anda mengabaikan kebutuhan istri Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus mengabaikan kebutuhan kita. Jika Anda tidak setia kepada istri Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus tidak setia kepada kita. Saudara menyadari itu? Bobotnya begitu berat. Dan juga para istri. Cara Anda mengikuti suami Anda menunjukkan kepada dunia apa artinya mengikuti Yesus. Jika Anda tidak hormat kepada suami Anda, istri, Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus tidak layak dihormati. Jika Anda tidak mengejar hati suami Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus tidak layak dikejar. Dan jika Anda tidak setia kepada suami Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus tidak memuaskan. Nah, saudara lihat apa yang dipertaruhkan di sini? Jadi pernikahan itu adalah ilustrasi Injil. Jadi para suami, ketika orang-orang melihat bagaimana Anda mengasihi istri Anda dengan penuh pengorbanan, itu membuat mereka, wow, kok bisa ya? Kok bisa ya suami ini begitu sayangnya, begitu relanya berkorban sama buat istrinya. Dan para istri, ketika orang-orang melihat bagaimana Anda menghormati suami Anda dengan senang hati dan tunduk kepada kepemimpinan suami Anda, itu membuat mereka kagum. Itu membuat dunia takjub, kok bisa ya istri ini begitu setia dan tunduknya kepada suaminya. Kenapa? Karena pernikahan Anda adalah ilustrasi yang hidup dari Injil kepada orang-orang di sekitar Anda. Jadi Yesus berkata kepada dunia yang melihat, kalian ingin tahu bagaimana aku mengasihi gerejaku? Kalian ingin tahu bagaimana aku mengasihi jemaatku? Lihat pernikahan kekristenan. Karena pernikahan kekristenan adalah gambaran cerita Injil. Inilah yang dipertaruhkan dalam pernikahan kekristenan. Maka dari itu ini kesimpulan Yesus di Markus 10 ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, persatuan dalam pernikahan itu sesuatu yang Allah lakukan. Dan hal ini benar bukan hanya untuk umat Kristus, tetapi juga semua orang. Jadi mungkin ya pernikahan Anda diresmikan oleh seorang biksu, seorang imam, seorang pendeta, justice of peace, siapapun dia. Siapapun yang meresmikan pernikahan saudara, mereka itu adalah aktor sekunder. Karena aktor utama yang menyatukan Anda dalam pernikahan adalah Allah sendiri. Dan Yesus berkata, jika Allah telah mempersatukan pria dan wanita dalam suatu pernikahan, maka tidak ada seorang pun yang berhak memisahkan
apa yang telah dipersatukan Allah. Pernikahan adalah kekal dan selamanya. Ini jawaban Yesus yang sederhana dan jelas. Sudah mengerti? Akhir dari khotbah, mari kita berdoa dan pulang. Tapi tidak. Karena sebentar lagi, kita akan melihat ternyata ada beberapa pengecualian. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pengecualian, saudara harus mengerti, meresapi gini, bahwa Allah itu membenci perceraian. Dia sendiri berkata dalam Maleakhi bahwa dia membenci perceraian dan konsekuensi perceraian. Kenapa? Saudara perhatikan nih, bagi umat Kristus, bagi kita, untuk meninggalkan pernikahan untuk hubungan lain adalah untuk mendistorsi kasih antara Kristus dan jemaatnya. Perceraian adalah distorsi Injil. Oleh karena itu, tanggung jawab pertama kita sebagai umat Kristus adalah untuk melakukan apapun yang kita bisa untuk mempertahankan pernikahan. Karena ada begitu banyak yang dipertaruhkan dalam pernikahan. Injil dipertaruhkan. Kasih perjanjian Kristus kepada jemaatnya dipertaruhkan. Kesejahteraan dan masa depan anak-anak Anda dipertaruhkan. Jadi jangan pernah anggap remeh perceraian. Tapi kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu apakah Allah mengizinkan perceraian? Nah, itulah pertanyaan yang orang-orang Farisi tanyakan kepada Yesus. Dan Yesus telah menjelaskan kepada mereka, ini loh hati dan keinginan Allah tentang pernikahan. Tetapi dia belum menjawab tentang perceraian. Setuju saudara ya? Dia belum berkata apapun tentang perceraian. Mari kita lihat jawaban Yesus. Di Markus 10 ayat 10-12. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perjinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, karena Yesus belum menjawab pertanyaan perceraian, jadi para murid itu waktu di rumah mereka tanya lagi sama Yesus. Yesus, kamu belum jawab tadi pertanyaan perceraian. Dan kali ini Yesus menjawab dengan jelas. Kalau kamu menceraikan pasanganmu dan menikah dengan orang lain, kamu berbuat zina. Jelas ya saudara ya? Jadi Yesus berkata, oke, kalau kamu mau bercerai, boleh bercerai, tapi konsekuensinya adalah kamu harus hidup single selama sisa hidupmu. Atau kalau kamu menikah dengan orang lain, kamu hidup dalam perzinahan. Tapi ingat, Alkitab harus menafsirkan Alkitab. Karena waktu kita membaca kitab Matius, bukan Markus, Matius dalam perbicaraan yang sama, kita menemukan klausa pengecualian. Kita lihat Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena apa saudara? Zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, jadi di sini Matius menulis ternyata perceraian karena perzinahan diperbolehkan. Karena perzinahan itu adalah alasan yang sah untuk perceraian. Mengapa? Karena sewaktu Anda berzina dalam pernikahan, Anda sudah melanggar ikatan perjanjian dan kesatuan dalam pernikahan. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, sekarang saudara hancurkan dengan penyelewengan seksual Anda. Dan pernikahan tidak akan pernah sama lagi. Perhatikan. Yesus mengizinkan, memperbolehkan perceraian, bukan mengharuskan. Yesus mengizinkan, bukan memerintahkan. Karena perhatian utama kita seharusnya adalah dengan pertobatan, pengampunan, pemulihan, dan rekonsiliasi bila memungkinkan. Dan saya tahu ya, rekonsiliasi ini mungkin jalan yang paling sulit. Namun pada saat bersamaan, ini mungkin jalan yang terbaik. Nah, sekarang saya harus memberitahu saudara ya, tidak semua orang yang mencintai Yesus dan firman Tuhan setuju dengan saya dalam hal ini. Ada banyak pendeta yang mencintai firman Tuhan, yang mengajarkan bahwa perceraian tidak dibolehkan dengan alasan apapun. Dan salah satunya adalah kakek favorit saya, John Piper. Saudara mungkin berkata,
Boleh ya nggak setuju sama John Piper ya? Bukannya dosa ya? Enggak saudara ya. Tidak dosa untuk tidak setuju dengan John Piper. Jadi John Piper berkata bahwa kenyataan fakta bahwa kitab Markus dan Lukas tidak memiliki klause pengecualian ini menunjukkan bahwa Matius menempatkan klause pengecualian ini untuk alasan lain. Tapi menurut saya tidak. John Stott mengatakan seperti ini. Tampaknya jauh lebih mungkin bahwa ketidakadaan pengecualian di Markus dan Lukas bukan karena ketidaktahuan mereka akan hal itu, tetapi karena penerimaan mereka sebagai sesuatu yang diterima begitu saja. Lagi pula di bawah hukum Musa, hukuman perzinahan adalah mati. Jadi tidak seorang pun akan mempertanyakan bahwa ketidaksetiaan dalam pernikahan adalah alasan yang adil untuk perceraian. Nah, jadi kalau saudara hidup dalam perjanjian lama, kalau saudara berzina, hukumnya bukan perceraian. Dirajang batu sampai mati. Tetapi di zaman Yesus, orang-orang Yahudi tidak memiliki hak untuk memberi hukuman mati. Hak tersebut milik pemerintahan Romawi. Jadi perceraian telah mengganti hukuman rajam dengan batu. Jadi orang-orang Yahudi sudah tahu bahwa perceraian karena penyelewengan itu diperbolehkan. Oke. Dan kemudian, beberapa tahun kemudian, Rasul Paulus itu akan menulis sebuah surat kepada Korintus dan dia akan menambahkan pengecualian untuk perceraian. Nah, kita tidak akan mempelajari dengan rinci ya saudara ya. Saya akan memberitahu saudara saja. Saudara bisa baca di rumah di 1 Korintus 7. Nah, dalam perikop ini Paulus berbicara tentang disersi oleh pasangan yang tidak percaya. Jadi begini. Katakanlah Anda menikah dengan orang yang tidak percaya. Dan kemudian Anda menjadi orang yang percaya, dan kemudian pasangan Anda berkata kepada saudara, sayang, kok kamu berubah sih? Dulu kamu keren dan liar. Tapi sejak kamu mulai nyanyi, lagumu mulai berubah, musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu rambutku tegak dan jatuh. Kamu berubah sayang. Dan aku gak tahan lagi sama kamu. Aku mau meninggalkanmu. Paulus berkata bahwa ketika pasangan Anda yang tidak percaya mengambil inisiatif dan bersikeras untuk bercerai, Anda boleh bernyanyi. 18 September tahun 2022, itulah hari kemerdekaan gua. Dalam konteks ini, pasangan yang percaya bebas untuk bercerai. Dan ini termasuk, saya jelasin ya, ini termasuk KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Sudah terlalu lama, khususnya untuk orang Asia. Sudah terlalu lama banyak umat Kristus itu menoleransi kekerasan dalam pernikahan karena malu untuk membukakannya. Tetapi ini adalah pelanggaran hati dan keinginan Allah tentang pernikahan. Izinkan saya menjadi sangat jelas. Kekerasan dalam rumah tangga adalah dosa dan tidak seharusnya ditoleransi dalam pernikahan. Tidak seharusnya ada pasangan atau anak yang berada dalam satu rumah dengan seseorang yang membahayakan keselamatan mereka. Karena kalau ada saudara di sini yang dalam hubungan yang kasar, maka dari itu carilah bantuan. Beritahu gereja karena kami akan membantu saudara sebisa kami. Sebagai gereja kita harus menanggapi KDRT dengan serius. Kenapa? Karena kalau pasangan Anda terus memakai kekerasan dan tidak bertobat, itu tanda yang jelas pasangan Anda bukan orang percaya. Dia bukan pengikut Yesus dan itu alasan yang sah untuk meninggalkan pasangan saudara. Saya keras saudara, karena KDRT melanggar hak asasi manusia dan juga keinginan Tuhan dan hati Tuhan tentang pernikahan. Gak peduli kalau dia memakai KTP Kristen. Kalau dia tidak bertobat, itu bukti dia bukan pengikut Yesus. Jadi ada dua alasan yang sah untuk perceraian. Perzinahan dan ditinggalkan oleh pasangan yang tidak percaya. Dan di mana Allah memberikan izin untuk perceraian? Allah memberikan izin untuk menikah dengan orang lain. Tetapi, jika tidak ada dasar alkitabiah untuk perceraian, maka pernikahan dengan orang lain adalah perzinahan.
Saudara boleh tidak setuju dengan saya, nggak masalah. Yang saya inginkan bukan saudara setuju dengan posisi saya. Yang saya inginkan saudara pelajari Alkitab, pahami Alkitab, dan taati Alkitab. Apapun posisi saudara. Jadi saudara harus mengerti ya, kita ini hidup di dunia penuh dosa, di mana rancangan Tuhan yang indah sudah penuh dengan kehancuran. Dan terkadang kehancuran ini tidak dapat diperbaiki di dunia ini. Dan mari saya berbicara kepada beberapa orang saudara yang sudah bercerai. Perhatikan saya. Anda bukan umat Kristus level 2 karena Anda sudah bercerai. Kalau sering kali gereja membuat Anda berpikir dan merasa Anda kelas 2, kami minta maaf. Karena perceraian bukanlah dosa yang tidak bisa diampuni. Karena kasih karunia Tuhan dapat mengubah cerita Anda yang hancur menjadi sebuah kisah yang begitu indah. Dari mana saya tahu? Karena itulah cerita Injil. Tetapi saya juga harus mengatakan dengan sangat jelas kepada setiap kita begini. Perceraian adalah representasi yang salah dari Injil. Perceraian melanggar perjanjian dan kita tidak bisa menganggapnya enteng. Jadi perceraian itu sepertinya harus kita lakukan seperti amputasi ya saudara ya. Jadi ada kalanya amputasi itu diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Setuju saudara? Tetapi amputasi harus menjadi pilihan terakhir. Dokter yang baik tidak akan berkata, oh pergelangan kamu terkilir, amputasi. Tanganmu keseleo, amputasi. Lehermu pegel, amputasi. Nah, dokter seperti ini akan kehilangan praktek saudara ya. Karena amputasi itu adalah hal terakhir yang kita lakukan. Kita hanya melakukannya jika itu mengancam nyawa. Begitu juga dengan perceraian. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan itu. Dan ini dorongan saya, perhatikan, jika Anda mengalami kesulitan dalam pernikahan, cari bantuan sebelum terlambat. Karena Tuhan itu memberikan gereja dan komunitas untuk berjalan bersama Anda melaluinya. Anda nggak harus melaluinya sendirian. Kami dapat membantu Anda membuat keputusan yang bijaksana. Jadi libatkan gembala saudara, libatkan komunitas Anda di awal-awal. Jangan menunggu sampai terlambat untuk mencari bantuan. Nah seringkali orang Asia khususnya saudara, kan karena malu nih mau menutupi KDRT, menutupi masalah. Jadinya saudara tidak mencari bantuan sudah sampai stadium level 4. Dan sewaktu saudara mencari bantuan, gembala saudara sudah geleng-geleng, sudah nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Sudah terlambat. Tetapi kalau saudara mencari bantuan dari awal, gembala saudara, Pastor Lydia bisa membantu saudara. Jangan telepon Yosi sibuk nyiapin khotbah. Jadi saudara cari bantuan dalam tahap-tahap awal kesulitan. Dan bagi kita, umat Kristus, perhatikan. Kalau kita merasa begitu benar tentang diri kita dan kita ngeliat, lu cerai. Saudara harus perhatikan ini. Di Yeremia 3, Allah memberikan surat cerai kepada Israel. Dengan kata lain, Allah tidak malu menyebut dirinya sebagai orang yang bercerai. Artinya kalau kita tidak mau berhubungan dengan orang yang bercerai, pada dasarnya kita mengatakan, aku lebih baik daripada Allah. Karena Allah tidak takut menyebut dirinya sebagai orang yang bercerai. Dan lihat apa yang terjadi selanjutnya ya. Habis ini kan cerita tentang anak-anak kecil. Seperti ini cerita acak ya, nggak ada hubungannya dengan perceraian dan pernikahan. Tapi menurut saya tidak. Ini ada hubungannya dengan perceraian dan pernikahan. Ayat 13-16, kita lihat jalannya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletak tangannya atas mereka, ia memberkati mereka.
Nah ini bukan cerita kebetulan saudara, ini ada hubungannya. Ikuti alurnya ya. Jadi pada masa itu, anak kecil itu tidak memiliki nilai dan tidak diperlakukan dengan hormat. Karena mereka dianggap tidak penting dan tidak memiliki kontribusi kepada masyarakat. Dan kemudian tentunya ya, ada beberapa orang tua tuh pingin banget anaknya itu diberkati oleh Yesus. Ya dong, seperti hari ini ya. Banyak orang tua ingin Yesus memberkati anaknya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengisi formulir dedikasi anak. Kemudian mereka bawa anaknya pada hari Minggu. Dan kemudian mereka akan ditumpangi tangan oleh pendeta. Dan kemudian foto bersama dan post di Instagram. Itu tanda anak Anda sudah sah diberkati. Ya kan? Itu yang dilakukan. Nah, tetapi ketika beberapa orang tua mencoba membawa anak mereka kepada Yesus. Para murid bukannya berkata, ayo kita bantu ini, kita bantuan. Oh enggak, para murid malah marah kepada pada orang tua itu. Jadi para murid cuma bukan berkata, sorry guys, Yesus ini sibuk banget. Boleh datang besok enggak? Enggak. Mereka berkata, lu siapa? Yesus sibuk. Dia harus menyelamatkan dunia dalam 3,5 tahun. Dia gak punya waktu buat anak-anak kecil. Pergi sana. Dan waktu Yesus melihat itu, dia marah. Dan dia menegur para murid-murid. Perhatikan apa yang dia katakan. Ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, apa pelajaran buat kita di sini? Yesus mengasihi anak kecil, jadi kita juga harus mengasihi anak kecil. Ada amin? Amin. Tapi bukan itu yang Yesus maksudkan. Perhatikan apa yang dia katakan. Dia tidak mengatakan, karena anak-anak kecillah yang memiliki kerajaan Allah. Oh tidak. Dia berkata apa? Orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dan lihat ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, apa yang Yesus katakan di sini? Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara ya. Saya besar sering mendengar khotbah tentang perikop ini ya. Dan pengkhotbah-khotbah itu biasa berkata gini. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus menjadi seperti anak kecil. Pak Pendeta, apa artinya menjadi seperti anak kecil? Artinya begini. Seorang anak kecil itu manis, imut, polos, murni, dan mudah percaya. Jadi jika Anda ingin masuk kerajaan Allah, jadilah sedikit lebih manis. Sedikit lebih imut, polos, murni, dan mudah percaya. Kalau begitu, Anda bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ini masalahnya. Saudara pernah berada di sekitar anak-anak kecil? Beberapa dari mereka mungkin lucu dan imut. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang polos dan murni. Kalau Anda berpikir anak kecil polos dan murni, bergabunglah dalam guru sekolah minggu, 1 minggu saja. 1 minggu. Dan Anda akan menemukan 101 alasan mengapa Anda salah. Karena bukan ini yang Yesus katakan. Yang Yesus tunjukkan di sini bukanlah kualitas anak kecil, tapi karakteristik anak kecil. Coba pikirkan. Anak kecil itu lemah. Mereka tidak berdaya. Mereka berada di tingkat bawah tatanan sosial. Mereka tidak memiliki kontribusi. Mereka sangat bergantung terhadap orang dewasa. Mereka membutuhkan orang tua mereka untuk setiap hal kecil. Mereka membutuhkan orang tua mereka untuk memberikan mereka makan dan mengganti popok mereka. Dan mereka tidak berdaya dengan sendirinya. Dan Yesus berkata, kerajaan Allah adalah milik orang-orang seperti itu. Orang seperti apa? Orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang tidak dapat melakukan apa-apa. Orang-orang yang tidak penting. Orang-orang yang tahu mereka tidak bisa layak mendapatkan kerajaan Allah. Orang-orang yang tahu bahwa mereka hanya bisa menerima kerajaan Allah seperti pemberian dengan pemberian. Orang-orang seperti itulah yang memiliki kerajaan Allah. Karena kita tidak bisa pantas mendapatkannya. Kita hanya bisa menerimanya dengan cuma-cuma. Dengan kata lain, menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil adalah untuk datang dengan tangan kosong. Kita datang dengan kebutuhan dan bukan kemampuan. Dan sampai kita memahami ini, kita tidak memahami Injil. Karena Injil merendahkan harga diri kita.
Jadi apa hubungannya dengan perceraian dan pernikahan? Perhatikan. Karena pertanyaannya hari ini, dari teks ini ada begini. Akankah kita merendahkan diri kita seperti anak kecil yang bergantung pada Tuhan dalam segala hal? Akankah kita datang dengan tangan kosong ke hadapan Tuhan dan mempercayai setiap firman-Nya? Karena secara naluri saudara kira saudara lebih pintar daripada Tuhan. Kita tidak ingin siapapun memberitahu kita apa yang harus kita lakukan dalam pernikahan kita, dalam seksualitas kita, dalam pilihan kita, dalam keluarga kita. Ini keluargaku, ini pilihanku, ini anakku, ini tubuhku. Tapi Yesus memberitahu kita, kerajaan Allah adalah mereka yang tahu mereka tidak berdaya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk mengarahkan mereka. Hanya mereka yang memasuki kerajaan Allah dalam kelemahan seperti anak kecil yang akan diterima dalam kerajaan Allah. Jadi pertanyaannya hari ini, apakah kita mempercayai rancangan Allah tentang pernikahan? Apakah kita mempercayai apa yang Dia katakan tentang perceraian? Apakah kita mempercayai jalannya? Atau apakah kita berada dalam jalan kita sendiri yang menurut kita lurus, menurut kita benar, tetapi pada ujungnya menuju maut? Saya akan tutup dengan ini. Alasan mengapa Allah sangat amat serius tentang perjanjian pernikahan adalah karena Allah sangat serius akan perjanjiannya dengan kita. Dan inilah kabar baik bagi setiap umat Kristus. Karena tidak peduli jika Anda telah bercerai dan Anda telah melanggar perjanjian Anda dengan pasangan Anda. Kabar baik dari Injil adalah ketika Anda menaruh iman Anda kepada Yesus, Yesus tidak akan melanggar perjanjiannya dengan Anda. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dia tidak akan meninggalkan Anda sendiri. Dia tidak akan pernah menyalahgunakan Anda. Dia akan selalu mengasihi Anda. Dia akan selalu membawa Anda kembali ke jalan yang benar saat Anda salah jalan. Dia selalu sabar menghadapi Anda. Dia selalu menjaga Anda. Dia selalu menyediakan untuk Anda dan melindungi Anda. Dan bukan hanya itu. Kabar baik Injil. Dia senang terhadap Anda. Tidak peduli berapa kali sudah menikah dan bercerai. Berapa kali sudah melanggar perjanjian itu. Sewaktu saudara sungguh-sungguh bertobat dan menaruh iman saudara dalam Yesus. Janji Yesus, Dia menerima saudara. Dia mengasihi saudara. Kenapa? Karena Dia sudah membayar setiap harga, setiap konsekuensi pelanggaran perjanjian di kayu salib. Dan Dia menyelesaikannya dengan lunas. Dan Dia berkata, sewaktu saudara menaruh iman saudara kepada Yesus, saudara akan menjadi mempelai Dia. Dan Dia tidak akan gagal, akan menjadikan saudara mempelai yang kudus, benar, dan tidak bercacat di hadapan Allah. Jadi hari ini, kalau ada di antara saudara yang berpikir, hidupku sudah kacau, aku sudah melakukan banyak kesalahan, sudah tidak berarti lagi. Saya ingin sudah mempertimbangkan Raja Daud. Dan saya selesai. Tim Keller menjelaskannya seperti ini. Raja Daud memulai hubungannya dengan Batsheba dalam kondisi yang sangat buruk. Dia berselingkuh dengan Batsheba dan membunuh suaminya. Dia memulai pernikahannya dengan dosa yang sangat besar. Tetapi ketika dia mengaku dan bertobat, saudara lihat apa yang terjadi? Allah memberkati pernikahannya dengan Batsheba. Bukan berarti gak ada konsekuensi. Ada. Anak pertama dari Daud dan Batsheba mati karenanya. Tetapi pada saat yang bersamaan, saudara tahu, Salomo lahir dari Daud dan Batsheba. Dan dari Salomo datanglah Yesus Kristus.
Bukankah ini sebuah cerita anugerah yang begitu luar biasa? Gimana Tuhan memilih pernikahan yang dimulai dengan begitu hancur dan memasukkannya dalam silsilah Tuhan pencipta alam semesta kita. Apa artinya selain Tuhan sedang mencoba berkata kepada kita begini, aku suka menebus situasi terburuk. Aku suka memberkati kasus-kasus tersulit. Datang kepadaku, cobai aku, dan aku akan menunjukkan kepadamu kasih karuniaku. Begitu indah, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tetapi itu nyata. Aku tidak akan pernah mengusir mereka yang datang kepadaku dalam pertobatan. Mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa. Perkataanku sangat amat terbatas. Namun Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Dan kami tahu saat ini Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada setiap dari kami. Kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang struggle dalam pernikahan, kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini pertama-tama firman-Mu, kebenaran-Mu menguatkan kami. Kami diingatkan kembali kan apa artinya pernikahan. Dan kalau di antara kami ada yang harus bertobat, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kalau di antara kami Tuhan hari ini sudah ada yang kami sudah meninggalkan apa hati-Mu untuk pernikahan, kami mau bertobat. Bila hari ini ada para suami-suami yang kembali kepada Engkau dan mengerti bahwa tugas suami adalah untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan kalau ada istri-istri di sini Tuhan, yang kami mungkin membawa cara kami sendiri, kami juga mau bertobat. Bila kami boleh mengerti bahwa peran kami adalah untuk mengikuti suami kami dengan penuh hormat, seperti jemaat Kristus mengikuti Kristus. Dan kalau ada Tuhan di antara kami Tuhan, yang struggle, dan mungkin kami sudah memikirkan perceraian Tuhan, Roh Kudus biarlah Engkau yang pimpin kami untuk langkah-langkah berikutnya yang harus kami ambil. Sehingga kami bisa mengambil keputusan yang bijaksana Tuhan. Aku gak tahu apa yang kami jemaat-Mu alami, tapi Engkau tahu Roh Kudus. Dan kami tahu, aku tahu Engkau sedang berbicara kepada setiap hati saat ini. Dan kalau ada di antara kami Tuhan, mungkin kami sudah mengalami perceraian, mungkin pernikahan kami sudah hancur, kami sudah melanggar perjanjian. Biarlah kabar baik Injil hari ini menguatkan kami bahwa Engkau tidak melihat kami sebagai Kristen level 2. Tapi Engkau sanggup membuat kehancuran kami menjadi sebuah cerita yang indah. Karena itulah cerita Injil. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk Kau tebus dan Kau pakai. Dan untuk kami jemaat-Mu, Rock Sydney, biarlah kami belajar Tuhan untuk mengerti hati-Mu tentang pernikahan dan perceraian. Dan kami bisa menjadi gereja yang menegakkan kebenaran. Dan pada saat bersamaan, kami bisa mengoleskan kasih karunia-Mu kepada mereka yang terluka. Bantu kami Tuhan, untuk kami tidak merasa benar terhadap kebenaran diri kami sendiri. Tapi bantu kami untuk melihat kebenaran yang sudah Kau berikan kepada kami melalui Injil-Mu. Dan kami minta doa ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus.